Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 1042000115. Saya kelas 4A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang riba pada bank syariah. Riba merupakan salah satu aktivitas pemindahan harta kekayaan yang tidak dilandasi kerelasan satu pihak, sehingga riba termasuk perbuatan tercela karena memakan harta dengan jalan batil. Dalam Islam, meskipun perbuatan secara syar'ah telah diharamkan, namun praktik riba terus berlangsung dan bahkan dikemas dengan gaya-gaya jual beli supaya tidak mencolok praktik ribanya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengupas beberapa kasus praktik riba, baik yang berlaku di lembaga keuangan bank ataupun non-bank, yang tengah populer di tengah masyarakat saat ini. Selanjutnya, penulisan memaparkan bahaya praktik riba yang mempengaruhi pelaku atau individu, kelompok, masyarakat dan ekonomi. Pada dasarnya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem informasinya berdasarkan atas syariah Islam. Artinya, semua sistem operasi yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Namun seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologinya, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah kian meningkatkan kegiatan funding dan financingan dengan berbagai produk yang bervariasi, sehingga tidak dapat dipungkiri jika ditemukan beberapa celah praktik riba dalam varian produk tersebut. Adapun beberapa kasus yang termasuk dalam celah-celah praktik riba di dunia perbankan syariah adalah berikut. 1. Kartu kredit. Perkembangan zaman menuntut Islam perbankan juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat ketika pada awalnya sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran tradisional, yaitu dengan barter. Oleh karena timbulnya kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar atau double concept of one, lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efektif dan efisien. Namun, pada kenyataan, keberadaan uang itu sendiri masih sering menimbulkan hambatan dalam penggunaannya. Artinya, ketika uang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terlebih ketika uang semata-mata hanya sebagai alat komoditas, maka praktik riba akan terus merajalela. Dalam transaksi jual beli berlahan muncul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketika seorang diharuskan melakukan transaksi pembayaran atas suatu barang atau jasa dalam jumlah yang besar, sehingga akan menimbulkan risiko baginya, seperti risiko yang timbul akibat dari maraknya kriminalisasi yang sering terjadi di lingkungan sekitar berupa perampokan, pencurian, bahkan pemalsuan uang, menjadi salah satu faktor minimnya pengguna uang tunai dalam transaksi jual beli. Oleh sebab itu, lahirnya kartu kredit atau credit card yang dijadikan salah satu alat pembayaran modern. Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh satu lembaga keuangan bank dengan berbagai fasilitas yang dibatasi jumlah dan periode kreditnya oleh bank penerbit kartu sebagai alat pembayaran tidak tunai atau hutang. Dalam forum The International Islamic Finance tahun 2008 silam di Dubai, Dr. Abu Zaim menyatakan bahwa bunga dikenakan kepada pemegang kartu kredit oleh bank penerbit kartu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan besarnya bunga pada pinjaman normal, sehingga terkadang kartu kredit dianggap tidak cocok
jika digunakan untuk transaksi pembelian dalam jangka waktu yang lama, karena semakin tinggi bunga yang akan ditanggung oleh pemegang kartu. Belum lagi ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran tiap bulannya, maka pihak penerbit kartu akan membebankan penalti atau denda. Maka tidak diragukan bahwa praktik semacam ini adalah termasuk dalam praktik riba, karena menggunakan kartu kredit berarti berhutang, sehingga penalti yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba, yaitu kategori riba nasyah. Dipaparkan pula oleh Dr. Abdulazim bahwa kartu kredit tidak diperbolehkan jika terdapat unsur riba di dalamnya. 2. Biaya administrasi dalam pembiayaan. Pada praktek transaksi pembiayaan di perbankan syariah sudah dapat dipastikan bahwa nasabah akan dikenakan biaya administrasi pembiayaan sebab perbankan syariah selama ini masih mengadopsi sistem perbankan konvensional dalam pembentukan biaya administrasi pembiayaan tersebut, yaitu sistem yang telah dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara yang sama dengan penentuan biaya administrasi kredit di perbankan konvensional, sehingga indikasi permasalahan muncul karena adanya penggunaan konsep time volume of money dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan. Sedangkan para ekonom Muslim sepakat bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep ekonomi yang Islami. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal penetapan biaya administrasi yang tidak jelas penggunanya, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui pada dasarnya secara umum biaya administrasi diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor. Adapun macam-macam biaya administrasi, yaitu biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit, biaya administrasi tabung atau formulir, biaya administrasi pembiayaan atau pinjaman, dan biaya administrasi jasa pengiriman atau transfer. Namun tidak banyak nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa menyebutkan rincian, sehingga keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling ridho, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah. Selain pada itu, Samino 2009 dalam penelitiannya menambahkan bahwa pengukuran biaya administrasi merupakan prosentase tertentu yang dikalikan dengan plafon pembiayaan akan mengandung unsur waktu time volume of money. Kemudian pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah di satu pihak nampak jelas akan administrasi tersebut sebagai pendapatan evaluasi yudiri syar'i terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa terdapat indikasi riba nasiah dalam pembiayaan. Menanggapi isu penting mengenai penetapan biaya administrasi yang sering sekali diasosiasikan sebagai pintu belakang riba, maka agar biaya ada administrasi ini tidak masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan, maka terdapat dua syarat umum yang harus dipenuhi, antara lain: A. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan real biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi atau akad, misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah,
untuk survei, biaya komunikasi, dan lain-lainnya. Sehingga nominal yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan nilai real administrasi yang dilakukan. B. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya nominal pembiayaan yang dikeluarkan, kecuali memang besarnya prosentase tersebut mencerminkan nilai real yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang riba pada bank syariah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.